Halo, selamat datang di Campus English Channel. Kali ini kita akan menerangkan sesuatu yang agak unik atau agak aneh, yaitu tentang bentuk pas daripada kata kerja modal verb must ya. Nah, kita tahu kan semua kata kerja itu dalam bahasa Inggris mempunyai dua bentuk waktu, yang past berlalu dan present yang kini atau ke depan. Nah, contohnya kata kerja will ya, bentuk lampaunya adalah would. Kemudian kita mempunyai shall, akan dan harus, bentuk lampaunya adalah should. Begitu juga can, dapat, bentuk lampaunya adalah could. Yang may, bentuk lampaunya adalah might ya, may mungkin menjadi might. Kemudian must, ini bentuk lampaunya apa dalam praktek. Nah, mestinya kan sesuai dengan yang sudah yang 4 tadi kita terangkan, dia kata kerja model ini mestinya dalam bentuk lampau dimulai dengan huruf M kan, tetapi yang kita jumpai dalam praktek tidaklah demikian. Nah, dalam praktek must itu ya hampir sama dengan atau setara dengan have to, tapi nanti kita terangkan bedanya apa. Nah, sedangkan karena must itu jarang ditemui bentuk lampaunya, orang menggunakan had to ya sebagai bentuk lampau dari kata harus. Karena have adalah kini, untuk kini maka had to menjadi bentuk lampaunya. Nah, di dalam praktek juga orang itu selain menggunakan had to, orang juga sering menggunakan bentuk ini, should have, bentuk plus verb ketiga, should have verb ketiga ya. Nah, contohnya demikian, must go atau setara dengan have to go ya, bentuk lampaunya menjadi should have gone. Nah, ini juga sering ditemui dalam praktek untuk menyatakan bentuk lampau daripada kata must ya. Nah, kemudian must, apakah itu ada mustard? Bisa enggak kata mustard itu ya. Nah, mustard ini sebetulnya kan bentuknya seperti kata kerja pas begitu ya. Memang dia dulu itu ada. Nah, dalam literatur di internet ya kita temukan bahwa dalam diskusi bahasa Inggris ada yang menyatakan ya bahwa dulu tahun 1400-an itu, bahkan sebelum itu ya, itu mustard itu juga ditemukan dalam bahasa Inggris, tapi itu sudah kuno dan sekarang tidak dipakai lagi. Dulu suatu saat ketika sekitar tahun 87 saya pernah mengikuti suatu program kursus bahasa Inggris di radio Inggris yang terkenal ya, lewat radio. Saya dengarkan waktu itu juga ada membahas tentang pidato daripada Margaret Thatcher. Di dalam bahasan bahasa Inggris itu mengenai pidato itu dari Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, itu mengatakan seperti itu, ada mustard ya, kata kerja mustard yang dipakai. Nah, begitulah. Jadi memang sebetulnya mustard itu memang ada, tetapi itu sudah kuno sekali dan sekarang tidak dipakai lagi. Ya, ini hanya informasi saja mengapa kata kerja lampau untuk emas itu kok tidak ada atau jarang ditemukan ya. Dan memang dia mestinya kan pakai huruf M ya di depannya, tapi ya itulah jarang dipakai. Nah, sekarang apakah kita pakai must atau have to ya dalam bahasa Inggris? Sebetulnya must dan have to itu hampir sama. Tetapi orang kadang-kadang sering menggunakan have to juga karena orang itu menganggap bahwa have to itu lebih luas ya, lebih enak dipakai daripada kata must. Tetapi sebetulnya dia ada bedanya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya berikan contoh ya. My boss said, bos saya mengatakan you must go tomorrow. Kamu mesti pergi sekarang. Besok. Kamu mesti pergi besok hari ya. Nah, dia mengatakannya sekarang. Kemudian my boss said that I must go tomorrow. Bos saya mengatakan bahwa saya mesti pergi besok. Nah, sekarang kalau saya ulang, maka dengan kondisi seperti itu ya, dengan pernyataan seperti itu bahwa bos mengatakan saya harus pergi, maka kondisi saya ya, kini saya harus pergi. Jadi setelah ada perintah itu, saya harus mengatakan atau saya bisa mengatakan I have to go after my boss said to me. Ya, saya mesti pergi setelah bos saya mengatakan kepada saya. Nah, kemudian juga seperti ini ya. I receive a telephone call. Saya menerima panggilan telepon. Then I have to leave. Nah, di sini saya mengatakan I have to leave pakai have to itu karena tadi ada panggilan telepon. Jadi ada suatu tindakan atau suatu kejadian yang mengharuskan itu saya menelepon. Nah, dalam kondisi seperti itu maka
saya sudah harus mengatakan karena ada sesuatu yang memulai. Nah, di situ saya menggunakan I have to, bukan I must. Tapi dalam contoh berikutnya, ya, if I go by train, I must have the ticket, ya. Jika saya pergi dengan kereta api, maka saya harus membeli tiket. Nah, di sini I must gitu kan ya, karena saya memang mau pergi. Tetapi orang mengatakan juga dalam bahasa lain, I have to have the ticket juga tidak apa-apa. Ini belum ada pernyataan bahwa saya harus ini kan, saya harus pergi. Jika saya mengatakan baru jika, maka di situ saya bisa menggunakan have. Tetapi dalam praktek orang menggunakan have to juga tidak terlalu salah. Nah, jadi kan kemudian due to the accident my friend has to be taken. Nah, karena has to be taken to hospital ya. Due to the accident my friend has to be taken to the hospital. Jadi ada kejadian situ, ada accident, kecelakaan, sehingga teman saya harus bawa ke rumah sakit. Nah, di situ ada sesuatu yang menyebabkan dia itu harus. Nah, maka has to di sini artinya sudah harus ya. Nah, situ sedikit bedanya saja. Tapi dalam praktek kadang-kadang antara must dengan have to itu orang sudah campur aduk dan tidak bisa ya, hampir tidak bisa dibedakan mana yang benar mana yang salah. Tapi memang have to itu mempunyai ini ya, dia mempunyai keistimewaan bahwa dia itu lebih luas dipakai dalam percakapan. Nah, sekian, terima kasih, sampai jumpa berikutnya.